Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Budaya Kita. Saya Reina. Saya Keila. Saya Artanti. Saya Rafa Ahmad Absari. Saya Rafa Raditya Gunawan. Di sini kita akan menjelajahi dan memahami berbagai aspek budaya yang membangun identitas kita sebagai masyarakat. Dari sastra hingga media, kita akan menggali keindahan dan keunikan budaya kita, serta bagaimana cara mengembangkannya melalui teknologi modern seperti podcast. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang sistem kekeluargaan patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Nah, Keila, aspek penting dalam sistem kekeluargaan itu apa sih? Sistem kekeluargaan di Indonesia memiliki beberapa ciri khas yang dipengaruhi oleh budaya, agama, dan sejarah. Berikut adalah beberapa aspek penting dari sistem kekeluargaan di Indonesia. 1. Keluarga tradisional, struktur keluarga. Keluarga tradisional di Indonesia biasanya terbentuk patriarkal dengan ayah sebagai kepala keluarga, namun dengan perubahan sosial dan ekonomi, struktur keluarga patriarkal memulai tergeser oleh struktur matriarkal atau egalitarian. Hubungan keluarga di Indonesia sangat erat dan kompleks. Misalnya konsep gotong royong, saling membantu, dan silaturahmi hubungan sosial sangat penting dalam budaya Indonesia. Yang kedua, ada peran perempuan. Peran perempuan dalam keluarga Indonesia telah berkembang dari peran tradisional hingga lebih inklusif. Perempuan sekarang memiliki lebih banyak hak dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, ada pengaruh agama. Agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha memiliki pengaruh besar terhadap sistem kekeluargaan di Indonesia. Misalnya dalam Islam, peran suami dan istri memiliki peran yang jelas dalam kehidupan keluarga. Yang keempat, perubahan sosial dan ekonomi. Perubahan sosial dan ekonomi telah berpengaruh struktur keluarga di Indonesia. Misalnya, peningkatan pendapat dan pendidikan telah meningkatkan kesadaran akan hak-hak perempuan dan peran mereka dalam keluarga. Yang kelima, ada keluarga modern. Dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, keluarga modern di Indonesia juga mulai muncul. Keluarga modern ini seringkali memiliki struktur yang lebih fleksibel dan inklusif, dengan anggota keluarga yang lebih beragam. Yang keenam, ada isu-isu kontemporer. Isu-isu kontemporer seperti pernikahan sejenis, peran orang tua dalam pendidikan anak, dan hak-hak perempuan dalam kehidupan keluarga masih menjadi perdebatan di Indonesia. Itu aja sih, Reina. Oke, selanjutnya Artanti, katanya sistem keluarga di Indonesia itu ada 3. Nah, ada apa aja sih? Kalau seingat aku sih ada matrilineal, patrilineal, dan bilateral. Nah, bedanya tuh apa? Dalam keseluruhan, sistem kekeluargaan di Indonesia sangat dinamis dan terus berkembang, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Sistem kekeluargaan di Indonesia sangat beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor budaya, etnis, dan tradisi. Berikut adalah 3 sistem kekeluargaan yang umum ditemukan di Indonesia. 1. Sistem kekerabatan parental bilateral. 1. Dalam sistem ini, anak terhubung dengan kedua orang tuanya dan kerabat dari keduanya. Sisi keluarga. Sistem kekerabatan parental umumnya ditemukan di masyarakat Jawa, Madura, Kalimantan, dan Sulawesi. Aturan-aturan kekerabatan yang sama berlaku untuk kedua orang tua dan kerabat dari ayah dan ibu, mencakup aspek perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, dan pewarisan. 2. Sistem kekerabatan patrilineal. 1. Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan hanya dari satu pihak. Bapak anak menghubungkan diri dengan ayahnya berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, leluhur dan pewaris kekayaan dianggap berasal dari pihak ayah. Keluarga dan keturunan pihak ibu memiliki peran yang lebih terbatas. Contoh suku yang menganut sistem ini adalah Batak, Bali, Lampung, dan lain-lain.
3. Sistem kekerabatan patrilineal. 1. Dalam sistem kekerabatan patrilineal, turunan dan warisan diturunkan melalui garis keturunan ibu. Seorang anak akan menjadi anggota keluarga ibunya, bukan keluarga ayahnya. Wanita memiliki peran yang penting dalam mengelola keluarga dan kekayaan keluarga. Sistem ini masih ditetapkan di beberapa daerah di Indonesia seperti Minangkabau, Nias, dan Batak. Tiga sistem keluargaan ini mencerminkan kompleksitas dan keragaman budaya di Indonesia. Dengan setiap suku dan daerah memiliki sistem kekerabatan yang berbeda-beda. Oh, jadi kesimpulannya kalau sistem kekerabatan parental atau bilateral itu anaknya terhubung dari kedua orang tuanya. Kalau patrilineal itu hanya dari satu pihak yaitu bapak. Kalau matrilineal itu dari ibu. Benar kan Artanti? Iya, benar. Nah, kan sistem kekeluargaan di Indonesia itu kan pasti berbeda dengan di negara barat. Nah, perbedaan utamanya ada apa aja sih? Pertama, peran perempuan. Peran perempuan dalam keluarga Indonesia telah berkembang dari peran tradisional hingga lebih inklusif. Namun masih ada perbedaan yang signifikan dalam peran perempuan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Perempuan di Indonesia seringkali memiliki peran yang lebih dominan dalam keluarga kecil, terutama dalam hal pendidikan dan anak-anak. Peran perempuan dalam keluarga di negara-negara barat sangat beragam dan seringkali lebih setara dengan peran laki-laki. Perempuan memiliki hak untuk bekerja, memiliki pendapatan sendiri, dan berpartisipasi dalam keputusan keluarga. Perempuan juga memiliki lebih banyak pilihan dalam hal karir dan kehidupan pribadi. Kalau di pengaruh agama, seperti agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha memiliki pengaruh besar terhadap sistem kekeluargaan di Indonesia. Misalnya dalam Islam, peran suami dan istri memiliki peran yang jelas dalam kehidupan keluarga. Agama-agama ini seringkali memberikan pedoman moral dan etika yang kuat dalam kehidupan keluarga. Pengaruh agama dalam sistem kekeluargaan di negara-negara barat lebih beragam dan seringkali lebih individualis. Banyak orang yang tidak memiliki agama atau memiliki agama yang tidak terlalu berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai sekuler seperti kebebasan individu, kesetaraan, dan hak-hak manusia seringkali menjadi pedoman utama dalam kehidupan keluarga. Empat, keluarga modern di Indonesia. Dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, keluarga modern di Indonesia juga mulai muncul. Keluarga modern ini seringkali memiliki struktur yang lebih fleksibel dan inklusif, dengan anggota keluarga yang lebih beragam. Namun, masih ada perbedaan yang signifikan antara keluarga di perkotaan dan di pedesaan negara barat. Keluarga modern di negara-negara barat cenderung lebih terbuka dan inklusif, dengan banyak orang yang memiliki hubungan romantis dan keluarga yang tidak memiliki tradisional. Teknologi juga memainkan peran besar dalam membentuk dan memelihara hubungan keluarga, seperti melalui media sosial dan aplikasi komunikasi. 5. Isu-isu kontemporer di Indonesia. Isu-isu kontemporer di Indonesia seperti pernikahan sejenis, peran orang tua, dan pendidikan anak dan hak-hak perempuan dalam kehidupan keluarga masih menjadi perdebatan di Indonesia. Pemerintahan dan masyarakat sipil seringkali terlibat dalam debat tentang bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan modern negara barat. Isu-isu kontemporer seperti pernikahan sejenis, hak-hak LGBT, dan peran-peran orang tua dalam mendidik anak juga masih menjadi perdebatan. Namun, ada beberapa negara barat cenderung lebih terbuka dalam menerima perubahan sosial dan hukum yang lebih inklusif. Dalam keseluruhan, sistem kekeluargaan di Indonesia dan di negara-negara barat memiliki perbedaan yang sangat signifikan dalam struktur, nilai-nilai, dan praktik kehidupan keluarga. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, agama, dan sejarah masing-masing negara. Berbeda banget ya sistem kekeluargaan di Indonesia dan di negara barat. Sepertinya cukup sampai sini saja podcast dari kita. Semoga bermanfaat.
Dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.